Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan kami sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai komponen, mekanisme, dan cara pengoperasian mesin. Di mana ada dua mesin yang kami bahas, yaitu mesin boiler dan mesin pemotong nata de coco. Sebelumnya, perkenalkan saya Mahesa Yuharani dengan NIM J1B021040. Dan saya Widya Franingsih dengan NIM J1B021056. Yang pertama yaitu komponen pada mesin boiler, di mana komponennya itu terdiri dari yang pertama make up water heater seperti gambar di samping, di mana fungsinya untuk pemanasan tahap awal. Yang kedua ada derator seperti gambar di samping, di mana fungsinya untuk menghilangkan oksigen secara mekanik. Komponen ketiga ada feed water economizer, di mana fungsinya untuk membantu pemanasan awal tadi. Kemudian yang keempat ada boiler steam dan mud drum, di mana pada boiler steam dan mud drum ini dari feed water economizer tadi kemudian masuk ke komponen boiler inti, yaitu steam drum dan mud drum ini. Kemudian komponen kelima ada superheater boiler, di mana fungsinya untuk meningkatkan temperatur steam yang dihasilkan oleh boiler itu sendiri. Dan yang keenam ada temperator, di mana fungsinya untuk kontrol temperatur superheater steam. Dan komponen terakhir yaitu ada sistem kondensat, di mana fungsinya untuk mendapatkan air kondensat yang baik untuk feed water. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja mesin boiler. Cara kerja boiler sebenarnya cukup sederhana, sama dengan seperti pada saat kita sedang mendidihkan air menggunakan panci. Proses pendidih air tersebut akan selalu diiringi proses perpindahan panas yang melibatkan bahan bakar, udara, material wadah air, serta air itu sendiri. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Pembakaran dilakukan secara kontinu dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dari udara luar. Selanjutnya yaitu cara pengoperasian mesin boiler. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pemeriksaan awal, yang kedua tahap pemanasan awal, dan yang ketiga ada standard operation procedure, di mana tahap pengoperasian mesin boiler ini yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, putar main switch ke posisi on. Yang kedua, pastikan MCB juga dalam keadaan on. Yang ketiga, jika terdengar bunyi alarm, segera tekan tombol on off untuk mematikan bunyi tersebut. Yang keempat, pastikan circulation pump switch berada di posisi on. Yang kelima, pastikan valve bahan bakar telah terbuka. Yang keenam, periksa semua lampu trouble warna kuning pada panel. Yang ketujuh, putar switch burn ke posisi reset hingga lampu lockout off. Yang ke-8, kemudian putar switch burn ke posisi off, lalu ke posisi burn on. Yang ke-8, bila lampu flame failure menyala, maka tekan tombol unlocking. Dan yang terakhir, boiler telah beroperasi dengan normal. Selanjutnya komponen mesin pemotong nata de coco. Yang pertama, conveyor. Conveyor berfungsi untuk menghantar nata de coco yang diletakkan di atas talenan atau alas. Yang kedua, blok pisau. Fungsinya sebagai alat untuk memotong nata de coco. Blok pisau terdiri dari beberapa pisau yang berada pada roll. Yang ketiga, meja kerja. Meja kerja berfungsi untuk merangkai antara conveyor dan blok pisau sehingga menjadi satu kesatuan yang saling menunjang kinerja alat. Yang kedua, mekanisme atau cara kerja mesin nata de coco. Cara kerja mesin ini adalah pisau pemotong nata de coco berputar secara mendatar, kemudian lembaran nata de coco dihamparkan di atas meja, kemudian dilewatkan di atas pisau pemotong. Setelahnya kemudian bisa dimasukkan ke dalam mesin perajang nata de coco untuk dipotong-potong sesuai kebutuhan. Selanjutnya, cara pengoperasian mesin. Yang pertama, disediakan kebutuhan penggerak mesin dinamo listrik. Yang kedua, disediakan nata de coco yang sudah ditata rapi pada nampan yang sesuai dengan mesin pemotong nata de coco. Yang ketiga, dinyalakan mesin. Yang keempat, ditaruh nampan yang berisi nata de coco di tempat yang disediakan untuk proses pemotongan. Proses pemotongan nata de coco ada dua tahap. Yang pertama untuk memotong nata de coco berbentuk segi panjang, dan kedua untuk memotong bentuk persegi panjang tadi menjadi kotak-kotak.
Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.